Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya petunjuk yang paling baik adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sesungguhnya perkara yang paling buruk dalam agama Islam adalah sesuatu yang diada-adakan di dalamnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya semua perkara yang diada-adakan di dalam agama adalah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan adalah bentuk kesesatan. Jemaah sekalian, alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, untuk bermajlis, untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, dan harusnya kita benar-benar mensyukurinya. Dengan majlis yang mulia seperti ini, kita mendapatkan ilmu agama, kita menjadi semangat untuk melakukan kebaikan dan semangat untuk meninggalkan keburukan. Yang itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kita, terutama di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malu wa la banun, di hari ketika harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya sama sekali. Jamaah sekalian rahimanallah, tidak lupa salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh istri-istri beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik di hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan dibawa oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala untuk membicarakan tentang hal-hal yang bisa mengumpulkan semua akhlak yang mulia, hal-hal yang bisa menjadi pondasi untuk semua akhlak yang mulia. Beliau membawakan banyak perkataan para ulama
yang intinya bahwa semua akhlak yang mulia itu berporos pada 4 pondasi, berporos pada 4 akhlak. Semua akhlak yang mulia itu porosnya pada 4 ini. Dan 4 hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam 4 hadis. Hadis yang pertama, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata dengan kata-kata yang baik, diam. Ini pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua ada pada hadis Nabi Muhammad SAW, "Min husni islamil mar' tarkuhu ma la ya'ni." Termasuk di antara tanda baiknya Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Termasuk di antara tanda baiknya Islamnya seseorang adalah ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Ini pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga, perkataan Rasulullah SAW kepada orang yang meminta nasihat yang ringkas. Kemudian beliau jawab, "La taghdab." Jangan marah. Pondasi yang keempat ada pada hadis Nabi Muhammad SAW, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Ini 4 hadis yang mengumpulkan semua akhlak yang mulia. Ini 4 hadis yang menjadi pondasi untuk semua akhlak yang baik. Kemudian Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala menjelaskan hadis ini satu persatu. Hadis yang pertama, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diamlah. Hadis ini menunjukkan pentingnya menjaga lisan. Ini poros yang pertama untuk semua akhlak yang mulia. Jaga lisan kita. Kita ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, perhatikan lisan kita. Kalau kita bisa memperhatikan lisan kita, bisa berhati-hati untuk berbicara, maka kita akan mendapatkan bagian yang sangat besar dari akhlak yang mulia. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, orang yang tidak menjaga lisannya, dia akan tampak sekali buruknya akhlak dia.
Ya, orang yang tidak menjaga lisannya, dia akan dilihat oleh banyak orang. Lisannya tidak baik, akhlaknya tidak baik. Begitu pula sebaliknya jemaah. Ketika kita benar-benar menjaga lisan kita dari kata-kata yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang kasar, kita bisa menjaga lisan kita dari kata-kata yang menusuk hati orang lain, menyinggung hati orang lain, menyakiti hati orang lain, maka kita akan tampak baik. Orang-orang akan melihat kita sebagai orang yang akhlaknya baik, sebagai orang yang halus ucapannya, kata-katanya beradab, kata-katanya berakhlak. Di dalam pepatah kita, mulutmu harimau. Kalau kita tidak menjaga mulut ini jemaah sekalian rahimanallah, di samping kita terlihat sebagai orang yang tidak berakhlak, keselamatan kita juga akan sangat terancam. Apalagi di zaman media sosial seperti saat ini. Betapa banyak orang masuk ke penjara gara-gara lisannya. Makanya jemaah sekalian rahimanallah, ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Katakan kata-kata yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Kalau tidak bisa mengatakan kata-kata yang baik, lebih baik diam. Betapa banyak orang yang menyesal karena kata-katanya. Kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, betapa banyak orang yang menyesal karena kata-katanya, tapi belum ada orang yang menyesal karena diamnya. Ini kata-kata Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Jemaah sekalian rahimahullah, sebelum kita berkata-kata, maka pikirkan apa yang akan kita katakan. Apa yang akan kita katakan tidak keluar dari 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kata-kata kita benar-benar kata-kata yang baik, kata yang bisa menghibur orang, kata yang sesuai dengan syariat, sesuai dengan dalil, kata yang bisa menyemangati seseorang untuk melakukan kebaikan, kata-kata yang halus, yang lembut. Apabila keadaannya seperti ini, maka sampaikan, maka ucapkan. Kemungkinan yang kedua, kata-kata yang akan kita ucapkan adalah kata-kata yang buruk, yang jelas-jelas tidak baik. Apabila kemungkinannya ini, maka diam, tinggalkan. Kemungkinan yang ketiga, kita ragu. Apakah kata yang akan kita ucapkan itu baik ataukah buruk? Apakah kata yang akan kita ucapkan maslahatnya lebih besar ataukah mafsadahnya yang lebih besar? Apakah pengaruh baiknya lebih besar ataukah yang lebih besar adalah pengaruh buruknya? Kalau kita masih ragu, pilihannya apa? Diam. Kalau kita bisa seperti ini jemaah sekalian rahimanallah, kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa. Tidak akan keluar dari lisan kita kecuali sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Konsekuensinya kita akan menjadi pendiam.
Dan berdiam itu jauh lebih baik daripada banyak berbicara tapi akhirnya banyak salah kata. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Betapa banyak orang yang mendapatkan dosa yang banyak dan dosa yang besar karena kata-kata yang tidak dia sadari. Ya, kata-kata tersebut tidak dia sadari, tapi mendatangkan efek buruk yang sangat besar sekali kepada dia. Makanya Rasulullah SAW dahulu pernah menyatakan, wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka dengan cara isyarat dan wajahnya ada di bawah, kecuali hasil dari lisannya mereka. Karena lisan-lisan mereka, akhirnya mereka masuk ke neraka dengan cara isyarat dan wajah di bawah, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Neraka, jemaah sekalian, sangat mengerikan. Rasulullah SAW menyebutkan siksa yang paling ringan di neraka saja itu sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat mengerikan. Siksa yang paling ringan di neraka itu siksanya Abu Thalib. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Dalam salah satu riwayat yang disebutkan ada bara api, bukan apinya, tapi bara api diletakkan di bawah kakinya, tapi bisa mendidihkan otak yang ada di kepala. Dan dia mengira dialah yang paling berat siksanya, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya di neraka. Na'udzubillah. Makanya jemaah sekalian rahimakumullah, jaga lisan kita. Jangan sampai nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita dari lisan ini malah menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Pondasi yang kedua, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pondasi akhlak yang mulia yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk tanda baiknya Islamnya seseorang adalah ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Sesuatu yang tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat. Kalau ada manfaatnya sangat sedikit sekali. Itulah yang dimaksud ma la ya'ni. Sesuatu yang dikatakan tidak ada manfaatnya untuk dia. Kalaupun ada manfaatnya sedikit sekali. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya banyak juga. Obrolan apa itu, ya, yang tidak ada ujungnya. Setelah obrolan selesai tidak ada yang kita ambil manfaatnya. Itu yang mubah. Ada yang seperti itu, dibolehkan tapi tidak terlihat manfaat. Termasuk di antara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, sesuatu yang mendatangkan dosa.
Semua, ada ucapan, ada perbuatan, ada lamunan, ada angan-angan yang mendatangkan dosa, semuanya masuk dalam kategori ini. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan dosa ini mendatangkan mudarat. Dosa ini mendatangkan bahaya. Termasuk di antara sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi seseorang, mengurusi urusan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan dia. Biasa orang sekarang kepo. Kepo ini akhlak yang tidak baik, jemaah. Jangan masuk ke urusan orang lain. Kalau kita tidak membutuhkan, ya sudah, tinggalkan. Kalau orang lain tidak membutuhkan kita, ya sudah. Kecuali ada manfaatnya untuk kita, kita bantu orang. Walaupun orang tidak meminta ke kita, kita lihat kita bisa bantu dia, dan kalau kita bantu, dia akan mendapatkan masalah yang besar. Kita juga mendapatkan pahala yang besar. Kita bantu. Kepo ini sebaiknya kita jauhi. Jangan dekat-dekat, ya. Termasuk di antara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jemaah, angan-angan atau membicarakan sesuatu yang bukan kapasitas kita. Seperti misalnya orang awam, rakyat jelata membicarakan urusannya pemerintah. Mau dibahas 24 jam pun tidak ada pengaruhnya. Dia tidak punya kapasitas. Mau membaca beberapa jilid buku pun tidak ada manfaatnya, karena itu bukan kapasitas dia. Dia tidak punya kapasitas di sana. Kalau ada orang-orang yang ngomong yang bukan menjadi urusan, sudah tinggalkan. Ini termasuk tanda baiknya keislaman kita, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ketika seseorang selalu kepo, selalu mengurusi urusan orang lain, masuk ke urusan yang bukan bidangnya dia, nantinya akan terlihat bahwa orang ini orang yang tidak berakhlak. Akan terlihat bagaimana buruknya akhlak dia. Makanya jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kita, jauhi hal-hal yang bukan urusan kita, jauhi hal-hal yang kita tidak punya kapasitas di dalamnya. Di sana masih banyak hal-hal yang kita sangat membutuhkannya. Di sana masih banyak hal yang kita banyak mendapatkan manfaat dari. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa tidak ada manfaatnya bagi seseorang ini, dan itu dianggap sebagai mengurusi urusan orang lain. Padahal agama Islam
memerintahkan kita untuk tawasau bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran. Agama Islam memerintahkan kita untuk ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran. Agama Islam memerintahkan kita untuk mengingatkan orang lain. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Maka kata-kata meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia, kemudian kita kasih contoh tidak mengurusi urusan orang lain, jangan dibawa kepada masalah mengingkari kemungkaran. Jangan dibawa kepada masalah mengingatkan orang lain yang tidak benar, karena itu sesuatu yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, rukun yang ketiga atau pondasi yang ketiga dari akhlak yang mulia adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Jangan marah. Ini artinya jangan sampai kita terpengaruh atau terbawa oleh emosi kita. Jangan sampai kita terbawa oleh emosi. Kalau kita sedang marah, maka sebaiknya kita meninggalkan aktivitas kita. Jangan lakukan sesuatu. Kalau kita sedang marah, hati kita bergejolak, ya, tidak bisa kita kontrol, maka jangan lakukan sesuatu. Jangan ucapkan sesuatu dan jangan bertindak. Tunggu sampai marahnya benar-benar reda. Setelah itu baru kita ucapkan sesuatu. Setelah itu baru kita lakukan sesuatu. Kalau kita ingin menjaga akhlak kita, kalau kita ingin berakhlak yang mulia, maka kontrol kemarahan kita. Disebutkan di dalam perkataan sebagian ulama, al-ghadab awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Kemarahan itu awalnya adalah kegilaan dan akhirnya adalah penyesalan. Orang yang marah, dia akan melakukan apapun yang dia inginkan tanpa berpikir panjang. Tapi setelah itu dia menyesal. Setelah itu hanya penyesalan. Maka agar ini tidak terjadi, jemaah sekalian rahimahullah, kalau kita sedang marah, tunggu sampai kemarahan kita reda, baru setelah itu kita lakukan sesuatu. Karena kalau kita sedang marah, jemaah sekalian rahimahullah, hati kita akan sulit berpikir. Kita berpikir itu dengan hati. Hati di sini maksudnya jantung. Kita berpikir itu dengan hati, yang kita maksud dengan hati di sini adalah jantung, yang dalam bahasa Arab al-qalb. Al-qalb dalam bahasa Arab itu artinya jantung. Inna fil jasadi mudghah, idza salaha salaha al-jasadu kullu, wa idza fasada al-jasadu kullu, ala wa hiya al-qalb.
Sesungguhnya di jasad ini ada mudghah, segumpal daging. Kalau segumpal daging tersebut baik, semua jasadnya baik. Segumpal daging tersebut buruk, maka semua jasadnya buruk. Ingatlah, itu adalah kalbu. Yang dimaksud dengan kalbu di sini adalah jantung. Jamaah sekalian rahimanallah, ketika kita marah, jantung itu berdegup kencang. Akhirnya kita tidak berpikir dengan jernih. Manusia berpikir ketika jantungnya tenang. Ya, pikiran manusia menjadi baik ketika jantungnya tenang. Dia bisa berpikir dengan jernih ketika itu. Makanya disebut ya di dalam Al-Quran, lahum qulubun la ya'qiluna biha. Orang-orang kafir itu mereka punya hati yang mereka tidak berpikir dengan hatinya. Mereka tidak berpikir dengan hatinya. Ini menunjukkan bahwa seseorang itu berpikir dengan hati. Yang saya maksud hati ini jantung. Orang berpikir dengan jantung. Makanya ketika jantungnya berdegup kencang, ketika dia marah, ketika emosi, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Ketika keadaannya demikian, maka lebih baik kita tinggalkan aktivitas kita. Ya, lebih baik kita tinggalkan aktivitas kita. Jamaah sekalian rahimana wa rahmatullah, intinya untuk menjaga akhlak yang mulia, maka kita harus menjaga diri ketika sedang marah. Disebutkan di dalam sebuah hadis, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'id falyajlis. Apabila salah seorang dari kalian marah dalam keadaan dia berdiri, maka duduklah. Iya, jangan lakukan sesuatu, duduk. Fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattaji. Kalau dengan duduk kemarahannya hilang, alhamdulillah. Tapi kalau sudah duduk kemarahan belum hilang, falyattaji, tidur, berbaring. Jangan lakukan sesuatu. Rasulullah SAW perintahkan untuk tidur, perintahkan untuk berbaring. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seorang dari kalian marah, maka diam. Kalau tadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan perbuatan, di dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan ucapan. Ya seperti itu. Seperti itulah kita bersikap ketika kita marah, agar akhlak kita terjaga, agar kita tidak melakukan akhlak yang buruk. Jamaah sekalian rahimahullah, ada salah seorang sahabat mengatakan, fata'ammaltu dzalik fawajadtu anna al-ghadaba jima'u syarr. Maka aku pun merenungi sabda Rasulullah SAW, dan akhirnya aku menyimpulkan bahwa sesungguhnya kemarahan adalah tempat berkumpulnya semua keburukan. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, jangan marah. Kalau hati sedang marah, maka jangan lakukan sesuatu. Atasi dulu kemarahan itu sampai reda. Di antara cara mengatasinya juga disebutkan dalam hadis yang lain, kita berwudu. Ya, berwudu bisa memadamkan api amarah.
ya, dan itu termasuk di antara sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita redam amarah ini agar kita tidak terjatuh ke dalam keburukan yang sangat besar, yang akhirnya ketika itu terjadi tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali penyesalan. Demikian jemaah sekalian rahimanallah yang bisa saya sampaikan dalam sesi pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fi 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita di sesi yang pertama tadi sudah membahas tentang pilar-pilar atau pondasi-pondasi untuk akhlak yang mulia. Ada berapa pilar tadi? Ada berapa pondasi? Ada 4. Yang pertama apa? Hadis Nabi Muhammad SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan kata-kata yang baik atau diam. Intinya hadis ini apa? Menjaga lisan. Yang ini pilar yang pertama, menjaga lisan. Menjaga lisan dari hal-hal yang tidak baik. Pilar yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk di antara tanda baiknya Islam seseorang ketika dia bisa meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk dia. Intinya apa hadis ini? Menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, ini sama dengan hadis Nabi Muhammad SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Yang artinya bersungguh-sungguhlah pada sesuatu yang memberikan manfaat untukmu. Yang memberikan manfaat untuk kita apa? Sungguh-sungguhlah di dalamnya. Kalau ini perintah, yang tadi seperti larangan, ya, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau dalam hadis ini, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Ya, ini pilar yang kedua dari akhlak yang mulia, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat atau fokus untuk sesuatu yang bermanfaat. Pilar yang ketiga adalah hadis Nabi Muhammad SAW, la taghdab, jangan marah. Intinya hadis ini apa? Jangan terbawa emosi. Jangan sampai kita terbawa oleh emosi kita. Kalau kita sedang marah, tinggalkan aktivitas kita. Jangan melakukan sesuatu, baik berupa ucapan ataupun berupa tindakan.
berdiam dan tinggalkan aktivitas. Kata Rasulullah SAW, kalau berdiri silahkan duduk. Kalau marahnya belum hilang dengan duduk, silahkan berbaring. Dalam hadis yang baik, diamlah. Kalau marah, diamlah. Dan termasuk di antara cara menghilangkan kemarahan yang sesuai dengan sunnah, dengan apa? Berwudu. Ya, intinya jangan terbawa emosi. Ini pilar yang ketiga dari akhlak yang mulia. Pilar yang keempat, tadi sudah kita sebutkan hadisnya, namun belum kita bahas. Pilar yang keempat adalah hadis Nabi Muhammad SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Saudaranya di sini maksudnya bukan saudara kandung, bukan kerabat, bukan, tapi saudara seiman, saudara seakidah, saudara seagama. Tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan kebaikan sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri agar kita mendapatkan kebaikan. Dan ini pilar akhlak yang mulia yang keempat. Inti dari hadis ini adalah bersihnya hati. Ya, bersihnya hati dari sifat hasad, sifat dengki, sifat benci, sulit memaafkan, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Kita harus hilangkan itu untuk mencapai akhlak yang mulia. Dan orang yang hatinya bersih dari kotoran-kotoran sifat yang tidak baik, dia akan menjadi orang yang berakhlak sangat mulia. Dan sebagaimana saya katakan tadi, hati itu menjadi penentu baik buruknya seseorang. Saya tadi sudah sampaikan hadis, di dalam jasad ada segumpal daging. Kalau dia baik, semua jasadnya menjadi baik. Kalau dia buruk, semua jasadnya menjadi buruk. Itulah kalbu, itulah hati manusia. Ya, kalau hatinya sudah bersih dari sifat-sifat buruk, seseorang benar-benar akan menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan tidak ada seorang pun yang hatinya lebih bersih, lebih suci daripada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya tidak ada yang lebih berakhlak melebihi Rasulullah SAW, sebagaimana Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang agung. Ya, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk mencapai dan mengumpulkan semua pilar ini, kita butuh usaha yang kuat. Kita harus ada usaha yang kuat dari diri kita untuk mengusahakan 4 pilar ini. Paling tidak ya kita mendapatkan 4 pilar ini. Jaga lisan, jangan terpengaruh dengan emosi, tinggalkan yang tidak bermanfaat, kemudian bersihkan hati dari sifat-sifat buruknya. Kalau kita sudah bisa mendapatkan 4 ini, maka itu akan menjadikan kita
mudah untuk sampai pada tingkatan akhlak yang mulia. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di akhir pembahasan Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menyebutkan 5 hal yang bisa menyampaikan seseorang kepada akhlak yang mulia. Kalau tadi disebutkan 4 pilar akhlak yang mulia, kalau sekarang ada 5 perkara yang bisa kita usahakan untuk mencapai akhlak yang mulia. Yang pertama, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berusaha untuk memperbaiki niat. Berusaha untuk memperbaiki niat dalam berakhlak, bermuamalah kepada orang lain. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita berusaha untuk berhubungan dengan baik. Perbaiki niat kita. Perbaiki niat kita. Kita benar-benar ingin pahala dari Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dunia. Kita berakhlak mulia karena kita menyadari bahwa akhlak yang mulia itu pahalanya sangat besar. Sehingga ketika orang yang kita sikapi dengan akhlak yang mulia itu ternyata malah mengecewakan kita, kita tidak sakit hati. Karena walaupun akhlak yang mulia dari kita dibalas dengan akhlak yang tidak baik, kita sudah mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang kedua, agar kita bisa sampai akhlak yang mulia, akhlak yang sangat tinggi, kita harus berusaha untuk mempelajari akhlak yang mulia ini. Apa saja yang termasuk akhlak yang mulia? Dan ini bisa kita dapatkan dari bukunya para ulama. Ya, bisa kita dapatkan dari bukunya para ulama. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau punya kitab khusus dalam masalah akhlak ini. Namanya Al-Adabul Mufrad. Kitab tentang adab yang memang ditulis khusus untuk itu. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala punya kitabnya, kita bahas Ahadithul Akhlaq. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau punya kitab Riyadhus Shalihin. Di dalamnya banyak sekali adab-adab akhlak-akhlak yang mulia. Intinya, yang kedua, kita harus belajar. Kita harus menghadiri majelis. Kita harus menghadiri kajian-kajian ilmiah yang menjelaskan tentang akhlak yang mulia. Bagaimana kita akan menerapkan akhlak yang mulia kalau kita tidak tahu akhlak yang mulia? Dan standar akhlak yang mulia itu tadi saya sampaikan, standarnya adalah dalil syariat dan pandangan masyarakat. Ketika ada perbedaan antara dalil syariat dengan pandangan masyarakat, maka kita dahulukan dalil syariat. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berusaha untuk menerapkan akhlak dalam kehidupan kita. Dan ini butuh usaha keras. Jadi akhlak-akhlak yang tadi sudah kita ketahui,
kita berusaha untuk terapkan dalam kehidupan kita. Ya, kita berusaha untuk terapkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya belajar saja, tapi ternyata di luar akhlak kita tidak baik. Kita belajar dan di luar kita berusaha untuk menerapkan akhlak tersebut. Kemudian yang keempat, berusaha untuk mendakwahkannya, berusaha untuk menyebarkannya kepada masyarakat. Dengan kita berusaha untuk menyebarkannya kepada masyarakat, maka ilmu kita tentang akhlak itu semakin kuat menancap di hati. Kita itu jemaah, kalau hanya belajar saja, yang kita pelajari kemarin lupa, yang kita pelajari sepekan yang lalu sudah tidak kita ingat lagi. Beda kalau kita ajarkan, kita sebarkan, kita buat status. Itu termasuk di antara cara menyebarkan ilmu. Kita buat video, kita sebarkan ilmu ini kepada orang. Mungkin ada orang yang mengatakan, Ustaz, saya bukan Ustaz. Sehingga tidak ada panggung, tidak ada mimbar, tidak ada majelis yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan. Jamaah, menyampaikan kebenaran tidak harus menjadi ustaz dulu. Beda menjadi rujukan ilmu. Kalau menjadi rujukan ilmu harus belajar banyak, baru bisa jadi rujukan ilmu. Tapi untuk menyampaikan kebenaran, yang penting kita tahu bahwa yang kita sampaikan ada dalilnya, ada dasarnya. Ada ulama yang mengatakannya, cukup balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Untuk menyampaikan kebenaran tidak harus seseorang menjadi ustaz dahulu, tapi untuk menjadi rujukan ilmu, tempat bertanya, tempat menimba ilmu, maka seseorang harus banyak belajar dahulu. Kita bisa menyebarkan ilmu kita di keluarga kita. Siapa yang tidak punya istri, ya yang masih jomblo-jomblo ini, bukan untuk mereka yang sudah jadi suami, ada istrinya, bisa disebarkan ilmu ini kepada istri. Ada anak-anaknya, bikin majelis di rumah. Tadi saya mendapatkan ilmu demikian. Sampaikan agar ilmu tersebut menancap di hati, dan kalau sudah menancap di hati, kita akan punya semangat untuk menerapkannya dan kita ingat. Ya. Kemudian yang terakhir, berusaha untuk berdoa. Berdoa untuk meminta akhlak yang mulia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Kita manusia yang lemah, dan kita tidak akan bisa menetapkan akhlak yang mulia ini kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak hadis-hadis yang di dalamnya meminta akhlak yang mulia. Ya, kita sudah beberapa kali menyebutkan hadis tersebut di majelis-majelis yang sebelumnya. Banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akhlak yang mulia. Dan kalau kita terus meminta akhlak yang mulia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya untuk kita, dan kita menjadi orang-orang yang berakhlak yang mulia, yang mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam
hadis yang sahih bahwa beliau menjamin surga, ana za'imun bi baitin fi a'la al-jannah liman hasuna khuluquhu. Aku menjamin rumah di surga yang paling tinggi untuk orang yang baik akhlaknya. Dan surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Ini menunjukkan bahwa orang yang berakhlak mulia itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Sungguh termasuk di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Jadi kalau kita akhlaknya mulia, kita dicintai oleh Rasulullah SAW dan kita menjadi dekat dengan Rasulullah SAW di hari kiamat nanti. Ini menunjukkan orang yang berakhlak mulia itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ar-rajul la yablughu darajatal qa'imis sha'im bihusni khuluqi. Sesungguhnya seseorang benar-benar bisa mencapai derajat orang yang ahli salat malam dan ahli puasa siang dengan akhlaknya yang mulia. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang akhlaknya mulia. Demikian jemaah sekalian, rahimahumullah, kajian kita pada kesempatan kali ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dan menyebarkannya dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Walhamdulillahi rabbil alamin.